warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Masrura MPD, CGP Angkatan 11 Kota Jambi, asal sekolah SMP Negeri 11 Kota Jambi. Saya Dimas Meidan SPD, CGP Angkatan 11, asal sekolah SMP Islam Uswatun Hasanah Kota Jambi. Saya Santi Nopitasari SPD, asal sekolah SD Negeri 69 Kota Jambi, CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada saat ini kami bertiga akan mempraktikkan sebuah coaching supervisi akademik. Saya Laila Masrura selaku observer, dan di sebelah kanan saya Dimas Meidan sebagai coach. Saya Santi Nopitasari sebagai coach. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam coaching supervisi akademik terdiri atas 3 aspek kompetensi. Yang pertama, menghadirkan diri, yang kedua, menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal ini, saya akan berkomunikasi dengan coach kita, Pak Dimas. Ya. Pak Dimas, apa kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, baik. Pak Dimas, Iya. Dalam kesempatan ini sudah ada Ibu Santi sebagai coachee yang akan Ibu coaching, yang akan Bapak coaching. Nah, Bapak sudah memiliki sebuah rubrik. Iya, sudah. Iya, sudah dibaca Bapak? Sudah. Iya, baik. Rubriknya sudah dipegang dan sudah dibaca. Nah, saya ingin tahu dari Pak Dimas, pada kompetensi mana yang akan diterapkan saat mengcoaching Ibu Santi? Iya, coaching yang akan saya terapkan tentu saya akan menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Ibu sudah mendengar dari Pak. Iya, baik. Nah, Bapak sendiri apa yang bagaimana penilaian Bapak? Lalu apa yang akan dikembangkan nanti? Yang akan dikembangkan tentunya akan menggali beberapa pertanyaan ya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Santi sebagai coachee tentunya. Nah, agar nanti Ibu Santi sebagai coachee menemukan solusi dari masalah yang Ibu Santi hadapi seperti itu. Lalu apa indikator keberhasilannya? Ya, selain tadi menemukan solusinya, tentu perencanaan dan rencana kerja Bu Nopi berjalan dengan baik dengan adanya coaching ini. Iya, baik. Bapak Ibu guru hebat, kita akan mulai mendengarkan coaching Bapak Dimas sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coachee. Siap. Silakan Bapak. Iya. Bergandeng tangan untuk negeri era. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat Bapak. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Iya, jadi apa yang bisa saya bantu kira-kira untuk tahapan coaching kali ini, Bu? Iya, alhamdulillah Pak ya, dari kemarin tuh saya mencari Bapak Pak, tapi belum ketemu. Baru saat ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Jadi kebetulan di sini saya mempunyai permasalahan Pak ya. Permasalahan ini yang mengenai salah satu peserta didik saya, yang mana di dalam kelas itu dia merasa kurang fokus, kurang aktif Pak dalam pembelajaran, dan juga maksudnya tuh berprinsip semaunya. Pulang semaunya, belajar semaunya, dan bermain semaunya, sehingga tidak ada kesepakatan kelas yang dia pedomin Bapak. Gitu. Terlampau bebas ya? Iya, terlampau bebas dan lagi hiperaktif Pak, terlalu hiperaktif peserta didik saya itu. Iya. Baik, jadi selanjutnya rencana apa kira-kira yang
mau Bu Santi lakukan nih Oh iya. terhadap situasi yang sedang Bu Santi hadapi? Iya, untuk saat ini Pak ya saya sudah mencoba untuk mengadakan scientific observasi dulu ya Pak ya. Iya. Terutama saya mengambil observasi, saya tanyakan kepada tetangga ataupun rekan-rekan sejawatnya dekat-dekat rumah ya Pak ya. Terus yang kedua saya selalu mengadakan komunikasi Pak. Dalam arti kata saya memanggil kedua orang tuanya. Baik ayah maupun ibunya Pak ya. Jadi saya sudah mengadakan komunikasi terutama kepada si peserta didik saya dulu Pak. Saya ajak bicara secara intens, komunikasi. Namun dari peserta didik sampai detik ini saya tidak menemukan sebuah jawaban. Lalu saya mengambil inisiatif, saya berkomunikasi dengan ayah dan ibunya. Dan dalam hal ini saya menemukan suatu pola asuh yang tidak sinkron Pak. Nah, pola asuh seperti apa itu Bu? Maksudnya? Yang dalam arti kata di sini kalau pola asuhnya dari si orang tua ibu itu mengadakan pola asuh yang permisif Pak, yang semaunya gitu Pak. Jadi anak itu semaunya gitu, dimanja. Sedangkan bapak pola asuh yang otoriter, yang terlalu keras. Iya, gitu. jadi itu yang saya temukan selama ini Pak. Itu yang kendala saya. Jadi saya tidak bisa menemukan pola asuh yang sinkron. Jadi saya juga bingung bagaimana saya mensinkronkan antara pola asuh saya yang saya terapkan di sekolah dengan orang tua itu Pak. Itu yang Iya. saya temuin. Oke, baik. Jadi ada dua pola asuh antara si ibu Iya. dan ayah. Jadi berarti akar permasalahan sudah ketemu ya? Iya, sudah, Maksudnya Pak. Iya, iya. Sudah ketemu nih berarti. Nah, selanjutnya dari hasil pertemuan dengan orang tua siswa tadi, kira-kira apa sih tanggapan dari orang tua siswanya Bu? Untuk sampai detik ini Pak ya, kalau untuk si ayah dia mengalami kesulitan. Kesulitan dalam arti kata pada saat dia bersifat lebih keras terhadap si anak. Dalam mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada di rumah, si ibunya melarang. Dalam arti kata si ibu lebih memanjakan si anak. Nah, sehingga mengalami hal-hal yang tidak sinkron gitu Pak. Jadi adanya perbedaan. Perbedaan bagaimana pola asuh. Jadi si anak tadi semaunya gitu Pak. Gitu juga ya berada di sekolah. Di sekolah juga dia belajar semaunya. Jadi pada tahapan ini saya mengambil inisiatif. Inisiatif yang saya ambil otomatis saya mengambil kesimpulan bahwa si anak ini sebenarnya butuh perhatian. Perhatian khusus. Dalam hal ini saya mengambil sebuah keputusan bahwa pada fase yang kelas 1 ini Pak, anak-anak terkadang masih ingin dianggap seperti raja, ingin dilayani. Iya. Jadi kita harus paham dulu si anak ini dalam fase yang mana sih? Kita harus paham dulu fase yang mana. Kalau dalam parenting pola asuh. Jadi dalam hal ini saya harus memberi perhatian yang lebih Pak. Dalam tanda kutip bukan berarti saya membedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Seperti dalam proses pembelajaran mungkin saya harus lebih fokus ya Pak, seperti mengambilkan pensilnya pada saat dia ingin menulis, mengambilkan bukunya. Karena kalau tidak seperti itu dia tidak mau sama sekali menulis Pak. Dan yang kedua saya selalu menanyakan bagaimana sih moodnya pada hari ini, siap tidak mengikuti pelajaran gitu Pak. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan nih permasalahannya ternyata seperti ini. Kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu punya sekarang untuk penerapan di kelas itu biar mungkin ada pola yang salah tadi dari orang tuanya itu bisa lebih baik gitu. Oh iya. Alhamdulillah pada saat ini Pak ya saya mempunyai hak veto ya Pak ya. Oh, Masya Allah. Ya, kekuatan yang saya punya sebagaimana kita filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang guru harus bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Jadi saya mengambil hak sepenuhnya dalam arti kata untuk menuju yang ke lebih positif. Itu yang pertama. Yang kedua karena orang tua mensupport Pak. Iya. Mensupport, menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk bagaimana memimpin dan menuntun anaknya ke arah yang lebih baik lagi. Poin yang ketiga, alhamdulillah untuk pihak sekolah sebagai atasan kepala sekolah dan rekan sejawat pun menyerahkan kepada saya karena saya wali kelas. Jadi saya mempunyai hak veto yang penuh Pak. Masya Allah, luar biasa berarti Bu. Ibu sudah memiliki modal yang sangat bagus. Terutama tadi kekuatan yang Ibu bilang ada hak veto, kemudian koordinasi dengan orang tua tadi ya. Kemudian bahkan Ibu juga sudah memahami maksud dari paradigma pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, benar-benar. Nah,
kalau kita nilai Bu dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan mungkin Ibu sudah lakukan, kalau kita urut dari angka 1 sampai 10 kira-kira sekarang ini kekuatan yang Ibu lakukan atau progres yang Ibu dilakukan ada di nomor berapa Bu? Untuk saat ini saya berada di nomor 7 Pak. Nomor 7 Iya, ya? siap Pak. Baik. Mungkin nanti kedepannya mungkin bisa 10 mungkin Bu ya? Insya Allah sejak saya mengikuti calon guru penggerak dan memahami arti Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, saya Iya. berada di angka 10 Bapak. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang pola ini akan mudah-mudahan merubah ya apa yang sudah antara anak sama ayahnya, kemudian anak dengan ibunya, itu mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan di kelas tadi dengan pendidikan yang menuntun, Iya. itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik lah seperti itu. Iya, iya, Pak. Iya. Kira-kira setelah Ibu melaksanakan mungkin yang sudah Ibu laksanakan nih, kira-kira ada tidak hambatan yang Ibu maksudnya Ibu temukan lah di dalam kelas terhadap anak ini? Tentu kan dari sekian banyak anak, Ya, siap, Pak. kita nggak cuman berfokus pada satu anak ini, mungkin nanti ada anak-anak yang lain. Nah, Iya, iya, siap. itu bagaimana kira-kira Bu? Jelas pasti kita menemui hambatan ya Pak ya. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah. Itu saya harus memahami 30 karakter anak yang berbeda-beda Pak ya. Masya Allah, luar biasa Iya, sekali, Bu, 30 karakter dan itu tidak bisa instan Pak. Jadi sebelum tahun ajaran baru saya selalu menerapkan satu metode Pak. Yang pertama itu parenting. Saya mengadakan koordinasi dulu dengan seluruh wali murid kelas 1. Iya. Jadi pada saat MPLS saya minta izin dengan kepala sekolah, Bu izinkan saya 1 hari untuk mengadakan parenting. Jadi di sanalah kami membentuk suatu paguyuban. Jadi bagaimanapun kinerja saya, bagaimanapun program saya, harus ada koordinasi dulu Pak antara pihak sekolah dan wali murid. Iya. Apapun yang saya programkan, wali murid harus ikut andil dalam hal itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya lebih memahami Pak ya, dalam arti kata di sini, saya lebih mengambil ke karakter dulu Pak. Bagi saya karakter itu yang paling penting ya. Kalau pendidikan itu nomor 2, tapi Benar, karakter. Jadi saya harus memahami, mungkin setiap hari saya harus mengenakan saintifik Pak. Berarti saya ataupun saya panggil 5 anak untuk duduk di dekat saya. Masih di kelas rendah Pak, jadi masih kayak tingkat PAUD. Iya. Kan jadi baru transisi nih Bu iya, ya. transisi. Baru transisi dari PAUD ke SD ya. Ya, Iya, makanya saya luar tidak naik kelas Pak. Dari 2018 sampai detik ini saya masih ngajar di kelas 1. Wah, luar biasa. Berarti kepala sekolahnya masih mempercayakan hal ini Alhamdulillah kepada masih Ibu dipercaya. ya. Jadi saya mengadakan saintifik, mendekatan. Jadi alhamdulillah Pak ya, bukan sekedar anak didik saya dekat dengan saya, alhamdulillah wali murid pun setiap ada permasalahan selalu koordinasi dengan saya Bapak. Baik, luar Selalu ada biasa. komunikasi. Jadi tadi ada hambatan, Iya. tapi dengan kegigihan Ibu dan mungkin karena belajar dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang menguatkan Ibu. Iya, siap, Dan kepala sekolah sendiri menaruh kepercayaannya kepada Ibu. Itu tidak salah berarti. Karena memang Ibu membaca situasi anak-anak memang di fase-fase awal ini seperti itu Pak. Bu ya. Iya, baik Bu. Nah, setelah tadi melakukan pendekatan saintifik Bu, kira-kira rencana setelahnya apa? Rencana setelahnya Pak ya, setelah saya mengadakan pendekatan, mungkin saya lebih lagi meningkatkan kompetensi saya Pak. Karena guru itu harus selalu belajar dan belajar. Jangan merasa puas ya Pak ya. Iya. Jadi saya harus terus memahami dari situasi, karena kita harus melihat anak itu dari segi kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, Nah, betul, otomatis kan betul. setiap tahap selalu berbeda-beda ya Pak ya. Nah, jadi hal itulah yang harus kita peka. Hal itu yang harus kita tindak lanjutin. Bagaimana sih selanjutnya yang harus kita lakukan untuk kedepannya Pak. Begitu. Nah, selama nanti ini berjalan, tentunya kita mengharapkan ya ada perubahan sikap lah dari anak ini tadi. Nah, kira-kira Bu Santi memasang target perubahannya ini berapa lama sih kalau ada jangka waktunya gitu? Dan tolak ukur ketercapaiannya apa? Dikatakan anak ini mungkin sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu.
Alhamdulillah Pak ya, selama ini saya sudah berani bilang target 3 bulan Pak. Saya berani target 3 bulan karena sudah jelas sekali nampak perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kedua orang tuanya menghadap saya dan mengatakan bahwa anaknya tidak mau naik ke kelas 2. Mau tetap di kelas 1 bersama saya. Masya Allah. Berarti memang sudah ada kedekatan nih Ya. secara ini ibu sebagai wali kelasnya. Yes, ya, Jadi mungkin Bapak. dia menganggap ibu ini sebagai orang tuanya. Iya. Berarti ibu udah berhasil nih. Masya Allah, baik Cuman sekali bingung Bu. juga ya Pak ya, dia tidak mau naik kelas. Maunya kelas 1 terus. Baik, baik. Nah, setelahnya ini berarti kita anggaplah apa yang sudah Ibu Santi lakukan ini, upaya yang Ibu lakukan ini memang sudah luar biasa, struktur, sistematis, kemudian kolaborasinya juga sudah ada, kemudian mungkin kolaborasi ya tadi antara ibu dengan kepala sekolah tentunya. Nah, kira-kira mungkin nanti diharapkan setelahnya nih, saya menantikan 3 bulan ke depan nih. Mungkin bukan hanya si anak ini saja, mungkin atau anak-anak yang lain dengan keyakinan ibu tadi, Bu ya. 3 bulan ke depan, harapannya mungkin ibu bisa mencapai apa yang mau ibu lakukan. Nah, ini terakhir Bu, tindak lanjutnya nih setelah coaching ini gitu. Langkah apa dulu yang mau ibu mulai? Langkah pertama tentu saya ingin menerapkan pembelajaran sesuai dengan potensi dan minat anak Pak ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan dulu bahwa sesuai dengan tingkat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus lebih peka dulu Pak. Jangan maunya guru gitu Pak. Tapi kita harus tahu bagaimana sih maunya anak. Karena sesungguhnya guru itu bukan kita, tapi anak. Jadi kita itu belajar dari anak Pak. Kalau kita selama ini kan menganggap kita itu yang guru, tapi sebenarnya tidak. Justru kita yang harus belajar dari anak. Itu Pak. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu Santi, mungkin cukup ya coachingnya kali ini. Luar biasa. Tadi saya rasa Bu Santi sudah sangat baik dari segala sisi. Sudah sangat memahami dengan apa yang permasalahan yang terjadi dengan ibu seperti itu. Ya. Baik, luar biasa Pak Dimas dan Ibu Santi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Dimas. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching bersama Ibu Santi? Perasaan saya sangat luar biasa Bu ya. Mungkin selain saya di sini mengcoaching Bu Santi, saya juga mendapatkan hal-hal baru tentunya dari Bu Santi yang tadi menyampaikan apa sih permasalahannya, kenapa sih bisa seperti ini gitu kan. Tapi sekarang saya merasa lega karena apa yang menjadi beban pikiran Bu Santi itu akhirnya Bu Santi mampu untuk mengatasinya sendiri gitu. Iya, mantap ya. Ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan dari alurnya tadi, semua tahapan-tahapannya udah sesuai? Insya Allah udah sesuai. Udah sesuai, ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi aspek tadi Bapak sebagai seorang pendengar ya, pendengar aktif. Nah, menurut Bapak apakah itu hanya sebatas pendengar aktif? Bapak rasa seperti apa tadi? Selain mendengar aktif, saya tadi berusaha untuk menggali, Bu, menggali dengan beberapa pertanyaan. Betul. Yang mungkin akhirnya Bu Santi ternyata lebih terbuka sepertinya dengan apa yang Bu Santi hadapi saat ini. Gitu. Iya, jadi saya rasa Bapak bukan hanya mendengar aktif, tetapi juga sudah mulai masuk ke ranah pertanyaan, iya berbobot ya Bapak ya. Iya, baik. Sepertinya sudah cukup pelaksanaan dari alur coaching kita dan alur tirtanya pun juga sudah tersampaikan tadi ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan akan tindak lanjutnya ini akan dilakukan?
Bapak? Tindak lanjutnya mungkin secepatnya ya, Iya, secepatnya iya, karena sama juga secepatnya. saya menunggu dari Bu Santi akan hasil ini. Jadi mungkin nanti ada setiap rencana tindak lanjut ada progresnya lah seperti itu. Iya, amin ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikian praktik supervisi coaching yang baru sudah kami lakukan dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.